Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dinam. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Wealth Unshawn edisi kelima, kita akan melakukan video reaction atas konten Pak Guru Gembul pada episode ke-526 dengan tema Chainsaw Man dan telaah atas teori evolusi Darwin. Video reaction ini akan saya hubungkan dengan hipotesis Pak Guru tentang eksistensi manusia dan makhluk pada umumnya, dihubungkan dengan menjaga eksistensinya dan mempertahankan jumlah populasinya. Karena itu, subjek video ini adalah filsafat telah mati, filsafat tetap mati, dan kitalah yang telah membunuhnya. Di akhir, saya akan hubungkan dengan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ayo kita mulai. Sebelum menampilkan cuplikan video Pak Guru Gembul, izinkan saya menyampaikan beberapa konsep terkait silogisme. Silogisme adalah satu jenis argumen yang logis, di mana kesimpulan atau preposisi disimpulkan dari dua premis, premis mayor dan premis minor. Dalam silogisme dikenal ada silogisme positif dan silogisme negatif. Sebagai contoh silogisme positif, premis mayornya adalah semua yang memiliki massa dan menempati ruang adalah benda. Premis minornya, Dino memiliki massa dan menempati ruang. Simpulannya, Dino adalah benda. Kita lanjutkan silogisme negatif. Premis mayornya adalah entitas yang tidak diciptakan adalah kholik. Premis minornya, manusia diciptakan. Dan simpulannya, manusia pasti bukan kholik. Syarat sebuah penalaran, reasoning, benar, berterima, dua hal, valid dan benar. Selanjutnya kita detailkan silogisme menjadi yang pertama, silogisme kondisional. Maksudnya adalah penalaran untuk membuat kesimpulan dengan menggunakan preposisi if, what, then what. Jika apa, maka apa. Pada penalaran ini, jika kondisi terpenuhi, maka konsekuensi atau kesimpulan dinilai benar. Contohnya adalah premis mayornya, jika hari hujan, Dino membawa payung. Premis minornya, hari ini turun hujan. Maka simpulannya adalah Dino membawa payung. Selanjutnya yang kedua, silogisme kategorikal, di mana dua premis menyatakan anggota kategori dari konsep tertentu. Untuk menyatakan anggota kategori digunakan istilah semua, sebagian, bukan, atau tidak satupun. Contohnya, premis mayornya semua batu keras. Premis minornya intan jenis batuan. Simpulannya, semua intan pasti keras. Contoh silogisme berikutnya yang berkaitan dengan sebagian, premis mayornya korupsi dibenci oleh seluruh masyarakat. Premis minornya, sebagian PNS di Indonesia melakukan korupsi. Dan simpulannya, sebagian PNS di Indonesia dibenci oleh seluruh masyarakat. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga tentang silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan premis alternatif. Premis minornya membenarkan salah satu alternatif tersebut. Kesimpulan pada silogisme ini akan menolak salah satu alternatif. Contohnya, premis mayornya saat juara, pemenang diberikan medali atau trofi. Premis minornya, pemenang diberikan medali. Dan simpulannya, pemenang tidak diberikan trofi. Selain itu, ada juga term atau istilah aksioma atau postulat, yaitu pernyataan yang diasumsikan atau dianggap benar
dan bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, atau prinsip atau aturan yang berlaku secara universal. Atau bisa juga bermakna suatu pernyataan yang kebenarannya sudah mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. Dan aksioma ini tidak perlu dibuktikan karena tidak memuat kontradiksi, atau bisa juga karena kita jelas tahu bahwa pernyataan itu pasti benar. Sekarang yuk kita tonton bareng cuplikan video Pak Guru Gembul. Check it out. Jangan khawatir karena video ini tidak akan terkait dengan Chainsaw Man sepenuhnya. Kita akan hanya menggunakan itu sebagai latar dari narasi kita, yaitu kritik atau pelengkap kita pada narasi yang belum pernah disampaikan atau belum sempat disampaikan oleh Darwin dalam The Origin of Species-nya, yaitu bahwa spesies makhluk hidup itu bukan hanya didorong untuk bisa bertahan hidup dan mempertahankan spesiesnya, tetapi juga dia dirancang untuk membuat populasi dalam setiap habitatnya itu seimbang sesuai dengan proporsinya. Bagaimana ceritanya bisa seperti itu dan apakah ini merupakan sebuah kesalahan atau kelemahan dari teori evolusi? Kita akan simak di video ini. Nah, waktu saya kecil saya masih disuguhi oleh buku siksa neraka gitu, yang ada orang digergaji dan lain sebagainya gitu. Sekarang kan sudah tidak, yang menunjukkan bahwa kejadian di masa lalu sebenarnya lebih sadis bagaimanapun daripada yang terjadi di zaman sekarang gitu. Atau misalkan Alexander Agung yang melakukan kekerasan yang jauh lebih brutal daripada Hitler, tidak dianggap sebagai penjahat yang sangat gimana gitu. Jadi orang-orang di zaman dulu menganggap bahwa kesadisan itu adalah bagian yang mungkin bisa ditolerir. Kalau sekarang kan terhadap Adolf Hitler kita susah sekali untuk memberikan penghargaan lebih gitu. Padahal kalau dibandingin ya nggak sekejam Alexander Agung gitu, misalkan seperti itulah ya. Nah, jadi jawabannya sebenarnya adalah bahwa orang-orang zaman sekarang itu tidak lebih sadis daripada orang zaman dulu. Tetapi kenapa film-film kartun justru malah yang hype itu yang sadis-sadis? Mungkin ada kemungkinan bahwa sebenarnya kita memang punya dorongan alamiah untuk melakukan hal yang kejam, hal yang brutal, yang di masa lalu bisa terjadi, tetapi di zaman sekarang karena moral kita, etika kita sekarang itu dikungkung oleh humanisme dan antropomorfisme atau antroposentrisme, maka mungkin kita memang menjadi lebih suka, tapi hanya dalam fantasi saja karena kita tidak mungkin melakukan itu di dunia nyata. Mungkin seperti itu ya. Bahwa secara alamiah manusia memang cenderung untuk melakukan hal-hal yang brutal. Misalkan ada penelitian dari Pak Erin Butcher yang dulu itu bilang bahwa sekitar 26% manusia itu didorong untuk melakukan kekerasan kalau mereka sedih. Jadi semakin manusia itu sedih, semakin hidup dalam penderitaan, semakin bisa mereka melakukan tindakan-tindakan yang keji, yang jahat, yang brutal, yang sadis. Dalam film Joker yang sangat fenomenal pada waktu itu juga kan dikatakan seperti itu. Jadi orang jahat adalah orang baik yang tersakiti dan sebagainya, walaupun itu banyak ditentang, tetapi secara saintis itu diterima. Cuman masalahnya kalau memang secara alamiah manusia terdorong untuk melakukan kekerasan dan kekejaman dan kebrutalan terhadap manusia yang lain misalkan, bukankah itu bertentangan dengan teori evolusi? Kan begini Baraya, dalam teori evolusi itu makhluk hidup itu digerakkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah seleksi alam dan yang kedua itu adalah warisan genetik. Seleksi alam itu membuat orang-orang atau makhluk hidup yang ada di dunia ini terseleksi, yang bertahan hidup hanya yang baik-baik, yang tidak bertahan hidup mati di tengah jalan. Karena itu setiap makhluk hidup itu akan berkembang biak lebih banyak, kemampuan berkembang biak makhluk hidup itu lebih banyak daripada yang seharusnya, karena di situ ada seleksi alam di mana anak-anaknya bakal banyak yang mati sebelum waktunya. Begitu kurang lebihnya. Dan mekanisme yang lain adalah hanyutan genetik atau warisan genetik, itu membuat setiap spesies itu memiliki pewaris yang berusaha untuk mempertahankan diri sampai kemungkinan si spesies itu berubah bentuknya atau wujudnya atau yang semacam itu. Nah, dengan alasan-alasan yang seperti ini seharusnya setiap spesies itu, khususnya spesies manusia itu, tidak pernah memiliki dorongan untuk melakukan hal-hal yang brutal, khususnya kepada manusia yang lain. Kenapa? Karena kalau seperti itu, maka itu akan menghancurkan spesies manusia sendiri. Dan apakah setiap manusia itu didorong untuk melakukan hal-hal yang brutal? Jadi begini Baraya, ini adalah sebuah penjelasan yang tidak terjelaskan. Dalam artian di satu sisi, para ilmuwan sudah sepakat memberikan penjelasan bahwa manusia memang memiliki naluri untuk berbuat barbar, brutal, sadis,
gore, kejam, begitu. Tetapi di sisi lain, para ilmuwan tidak mengetahui bagaimana manusia bisa memiliki yang seperti itu. Karena ini bertentangan dengan teori evolusi, atau ini bertentangan dengan teori yang digagas oleh Darwin gitu. Ada beberapa analisis atau beberapa hipotesis yang ditawarkan, di antaranya adalah manusia memiliki dorongan untuk melakukan kekejaman itu karena manusia itu kalau kepepet dia harus melakukan tindakan yang kejam. Misalkan kalau kepepet dia harus bertahan hidup, akhirnya dia membunuh dengan kejam dan sebagainya. Ada hipotesis seperti itu. Tetapi lagi-lagi harus saya tekankan bahwa kekejaman dan kebrutalan itu sama sekali berbeda dengan pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang bermotif kebutuhan gitu. Itu beda banget kan? Kita ngebunuh maling atau maling melakukan pencurian itu berbeda dengan maling yang kemudian memutilasi korbannya hidup-hidup, itu beda cerita gitu. Itu latar belakang psikologisnya berbeda, dan para ilmuwan sampai sekarang juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi pada manusia gitu. Nah, maka di sini saya menawarkan sebuah jawaban yang memang belum lengkap disampaikan oleh Darwin, yaitu bahwa yang tadi itu, bahwa manusia itu atau segenap makhluk hidup itu bukan hanya didorong untuk bertahan hidup dan mempertahankan spesiesnya, tapi juga didorong untuk sampai pada jumlah populasi tertentu dalam sebuah habitat gitu. Jadi dia itu harus ada di dalam batas keseimbangan, dia tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu. Jadi manusia itu dan seluruh makhluk hidup itu bukan hanya didorong untuk berkembang biak sebanyak-banyaknya, tapi berkembang biak sampai batas tertentu, dan kalau sudah ada di ambang batas itu, maka ada naluri untuk mengurangi sendiri populasinya gitu. Landasan yang sederhananya beginilah. Makhluk hidup itu semakin susah mati, dia akan semakin susah untuk berkembang biak. Gajah itu susah sekali mati karena badannya besar, pertahanan tubuhnya kuat. Tetapi karena itu, maka proses kelahirannya pun susah, atau perkembangbiakannya susah gitu. Sebaliknya semut itu gampang mati, tetapi itu kemudian diimbangi oleh dengan jumlah telur yang bisa dihasilkan betina pada setiap harinya gitu. Setiap hari bisa sampai 16.000 telur kan kalau misalkan semut atau rayap. Kenapa? Untuk bisa mengimbangi jumlah kematiannya begitu. Nah, kalau dalam diri manusia juga ada kan yang namanya dilema melahirkan gitu. Dilema melahirkan itu adalah bahwa manusia itu sebenarnya berpotensi besar dengan otaknya itu untuk bertahan hidup lebih banyak. Tetapi karena itu kemudian manusia itu diberikan banyak sekali penghalang-penghalang untuk bisa dominan di dunia. Misalkan pas melahirkan susah. Tidak ada mamalia lain yang ketika proses melahirkannya itu melakukan pengorbanan sebesar manusia. Dan beresiko seperti manusia itu gak ada mamalia yang seperti ini. Jadi ini manusia itu benar-benar dihalang-halangi untuk berjumlah banyak. Atau manusia itu sebenarnya tidak memiliki alat pertahanan tubuh yang memadai kalau berhadapan dengan musuh yang sama besarnya tapi dari spesies yang lain gitu. Ya kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan manusia bertarung dengan macan tutul, ya kitanya mati gitu. Kan seperti itu, karena kita tidak memiliki alat pertahanan tubuh. Nah, jadi dengan alasan-alasan itu sebenarnya manusia itu bukan hanya didorong untuk bertahan hidup dan mempertahankan spesiesnya, tapi didorong untuk sampai batasan tertentu manusia itu tidak boleh berkembang biak lagi lebih banyak karena itu akan mengganggu habitat gitu. Nah, maka sebenarnya yang sekarang terjadi itu adalah mungkin saja manusia dalam fantasi itu dibuat lebih sadis, lebih kejam, karena populasi manusia itu semakin lama semakin besar, semakin membengkak gara-gara kita sekarang menemukan vaksin, gara-gara sekarang kita teknologi pengobatan lebih modern, lebih baik dan sebagainya. Maka populasi manusia yang katanya idealnya cuma 500 juta di seluruh dunia sekarang membengkak sampai 8 miliar manusia. Dan karena itu maka semakin banyak manusia-manusia yang digerakkan oleh alam semesta ini untuk mengurangi populasi. Apakah itu dengan gerakan tidak mau punya anak? Apakah kehidupan modern kemudian membuat manusia semakin stres dan semakin menjauhi reproduksi? Apakah manusia sekarang telah menemukan cara untuk memisahkan antara seks dan reproduksi dan sebagainya? Tapi apapun itu, sebenarnya ada dorongan yang sangat kuat dari alam semesta ini untuk membuat manusia itu semakin kesini menjadi semakin berkurang populasinya. Apakah mungkin bahwa dorongan-dorongan kebrutalan, kekerasan, kejahatan yang kita miliki semakin kesini trennya semakin menguat dengan munculnya film Chainsaw Man dan sebagainya, agar populasi manusia di masa depan memang cuma sedikit? Dan apakah itu berarti di masa depan kita akan menghadapi perang akhir zaman, atau misalkan perang nuklir atau apa yang pada akhirnya membuat populasi manusia menjadi sedikit lagi atau sesuai dengan habitat yang ada di bumi? Kita tidak tahu. Tetapi kalau misalkan pendekatan ini benar, maka kita sedang di ambang kiamat. Sekarang sampailah pada analisa.
mengenai dua hipotesis yang disampaikan Pak Guru Gembul. Yang pertama, hipotesisnya adalah premis mayornya, manusia atau segenap makhluk hidup didorong untuk bertahan hidup dan mempertahankan spesiesnya. Atau saya parafrase menjadi, semua makhluk memiliki naluri bertahan hidup dan berketurunan. Ini premis minornya mana? Saya khawatir Pak Guru menganggap ini aksioma, suatu statement yang dianggap benar tanpa harus dipertanyakan lagi. Pertanyaan sederhana terkait ini, sanggahan saya, coba jawab pertanyaan ini. Pertama, mengapa ada sejumlah perempuan yang melakukan aborsi? Kedua, mengapa ada sekelompok orang yang bunuh diri massal? Mengapa orang menunda pernikahan? Mengapa sebagian orang berkeinginan tidak memiliki keturunan? Baik, poin yang kedua. Premis mayornya, saat mempertahankan hidupnya, manusia bisa sangat kejam. Lalu Pak Guru menjelaskan, kita anggap saja premis minor, Alexander the Great mempertahankan hidupnya, Hitler mempertahankan hidupnya, dan simpulannya, Alexander the Great dan Hitler bisa sangat kejam. Oke. Apakah ini berterima secara logika? Atau teman-teman melihat ada logical fallacy di sini? Yes, it is. Ad hominem. Mungkin juga bukan, karena antara premis mayor dan premis minor sebetulnya tidak ada korelasi langsung. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Hipotesis Pak Guru, premis mayornya, manusia atau segenap makhluk hidup juga didorong sampai pada jumlah populasi tertentu dalam sebuah habitat. Harus dalam batas keseimbangan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ada naluri untuk membatasi jumlah. Premis minornya, kelahiran manusia dan gajah susah, perkembangannya lambat, tapi kuat. Kelahiran semut mudah, perkembangbiakannya cepat, tapi lemah. Simpulannya, manusia, gajah, dan semut memiliki naluri membatasi populasi. Kita sederhanakan, saya parafrase menjadi semua makhluk memiliki naluri membatasi populasi. Apakah hipotesis kedua ini benar? Coba kita telaah lagi. Ada yang keliru? Ada yang tidak runut? Saya kira kita sepakat bahwa ada yang lompat di sini, tapi bukan kodok. Premis mayornya mengatakan semua makhluk memiliki naluri membatasi populasi. Tapi premis minornya tidak relevan dengan premis mayornya. Sehingga sampai pada kesimpulan yang cacat logika. Apakah ada korelasi langsung antara premis mayor dan premis minor sehingga sampai pada kesimpulan tersebut? Saya kira banyak sekali ruang yang dilompati sehingga kesimpulan akhirnya menjadi fatal. Pertanyaan sederhana untuk menyanggah statement ini adalah, pertama, jika memang ada teori kesetimbangan atau equilibrium, berapa angkanya? Mengapa secara umum populasi manusia terus bertambah setiap tahun? Saya kira ini terlalu banyak generalisasi. Saya kira kita sepakat ini penarikan kesimpulan yang terlalu spekulatif. Di poin ini saya ingin menyampaikan bahwa filsafat tidak lagi diperlukan untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan tadi. Kita berikan kesempatan menjawab pada sains, pada ilmu pengetahuan. Sekarang ilmu pengetahuan sudah berkembang sangat signifikan. Ilmu pengetahuan sudah berkembang sangat pesat. Ada neuroscience, ada ilmu kedokteran,
ada ilmu biologi. Kita berikan kesempatan menjawab pada ilmu pengetahuan tersebut. Tidak perlu kita berspekulasi. Pak Guru menyampaikan hipotesis bahwa idealnya bumi ini dihuni hanya ratusan juta orang. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitungnya? Apakah seluruh luas daratan bumi dibagi jumlah orangnya, di mana orang tersebut membutuhkan ruang hidup sekian puluh atau ratus meter atau sekian kilometer agar bisa mempertahankan eksistensi diri dan keberlangsungan spesiesnya? Lalu kalau itu kita hubungkan dengan Elon Musk yang membuat SpaceX, kemudian akan membangun hunian di Mars, apa korelasinya? Kesimpulan ini terlalu prematur, terlalu spekulatif. Di bagian akhir kita masuk kepada kesimpulan. Saya ingin menyampaikan pesan tentang konsepsi ini. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bahas sedikit. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup atau nature of being, hakikat sesuatu. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan atau knowledge atau logical discourse. Artinya, metode atau cara yang digunakan untuk mencapai pengetahuan. Dan terakhir, aksiologi. Maksudnya, kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau kajian tentang nilai, khususnya etiket. Hubungannya dengan apakah sesuatu itu bermakna, bernilai, bermanfaat atau tidak. Sebaiknya pada saat kita membuat narasi, pastikan being yang dibahas itu definitif. Yang kedua, menggunakan pendekatan atau metode yang sahih. Dan terakhir, berorientasi pada kemaslahatan. Saya sangat mengapresiasi kerja dan karya Pak Guru Gembul melalui channel YouTube beliau. Beliau menggunakan pendekatan populer untuk secara tidak sadar masuk ke dalam ranah pikiran anak muda dengan membawa tema-tema populer tadi, tapi sebetulnya membawa atau mengajak teman-teman milenial untuk masuk ke dalam pikiran logis. Membawa teman-teman muda untuk berpikir secara kritis, memetakan masalah dan memecahkannya. Jadi, melalui video ini, saya ingin menyampaikan saran. Sebaiknya, secara epistemologis, Pak Guru menggunakan pendekatan atau approach yang lebih metodologis, mudah dicerna, dan mudah dipetakan. Dan secara aksiologis, saya berharap narasi ini tidak hanya berhenti di wacana, untuk kemudian diperbincangkan, apalagi diperdebatkan. Justru kita berharap dengan cara atau perspektif yang baru yang disampaikan Pak Guru, membuka cakrawala wawasan kita untuk bisa lebih bijak menyikapi segala sesuatu dan tentunya memperoleh ilmu yang bermanfaat buat masa depan kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekiranya apa yang saya kritisi tidak berkenan di hati Pak Guru dan teman-teman pemirsa semua. Dan juga terima kasih telah berkenan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.